Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang sifat kikir dan kufur nikmat. Untuk mengetahui apa itu sifat kikir dan kufur nikmat, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sifat kikir. Kikir adalah tidak suka mengeluarkan harta untuk kepentingan umum atau untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan. Sifat kikir ini merupakan salah satu sifat tercela yang harus kita hindari. Anak-anak bisa melihat LKS halaman 39. Dapatkah kamu menjelaskan dari manakah timbulnya sifat kikir? Sifat kikir berawal dari anggapan yang salah tentang harta benda, diantaranya 1. Terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedua, takut harta mereka berkurang. Yang ketiga, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Dan yang keempat, orang yang kikir merasa tidak perlu pertolongan dari Allah, jadi mereka menganggap mereka itu mampu melakukan segala sesuatu dengan sendiri, ya, karena mereka memiliki harta yang banyak dan kekuasaan yang besar. Firman Allah artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan serta mendustakan pahala terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Sekarang akibat sifat kikir. Yang pertama, menimbulkan kemurkaan Allah. Yang kedua, akan menemui kesukaran atau kesengsaraan pada akhirnya. Yang ketiga, hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa. Yang keempat, dibenci oleh Allah dan manusia. Dan kelima, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Jadi anak-anak tidak boleh memiliki sifat kikir, ya, yang merasa dirinya cukup dan tidak perlu pertolongan orang lain. Selanjutnya tentang sifat kufur nikmat. Kufur nikmat adalah mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya untuk jalan yang dibenci atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan tersebut dapat berupa kekayaan, kekuasaan, kepandaian, ketampanan, ataupun kecantikan. Semua kenikmatan-kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, sekarang anak-anak buka LKS-nya lagi halaman 40, yaitu cara menghindari kikir dan kufur nikmat. Berikut beberapa cara untuk menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Yang pertama, menumbuhkan sikap qanaah. Yang kedua, sadar bahwa harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah. Jadi semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah, dan Allah bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Nomor 3, menyadari bahwa harta benda itu tidak akan dibawa mati. Jadi anak-anak kalau mati itu tidak akan membawa apa-apa. Yang dibawa itu kain kafan, ya. Yang keempat, mensyukuri segala rezeki dari Allah dengan cara membagikan sebagian rezeki kepada orang yang tidak mampu dan membutuhkan. Terus yang kelima, selalu memuji Allah. Yang keenam, menggunakan anggota badan untuk beramal soleh. Yang ketujuh, meyakini dalam hati bahwa semua kenikmatan adalah berasal dari Allah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kisah Tha'labah. Kisah Tha'labah adalah suatu kisah dari sahabat Nabi yang memiliki sifat kikir dan kufur nikmat. Untuk mengetahui tentang kisah Tha'labah, marilah kita simak berikut ini.
Sa'labah adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat rajin beribadah. Setelah terdengar azan, Sa'labah segera ke masjid untuk melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Ia selalu menempati shaf terdepan. Akan tetapi setelah melaksanakan sholat, Sa'labah meninggalkan masjid dengan tergesa-gesa. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Sa'labah, mengapa engkau selalu tergesa-gesa?" Sa'labah menjawab, "Aku harus segera pulang karena istriku di rumah menunggu pakaian yang kupakai untuk melaksanakan sholat. Kami hanya memiliki baju yang kami pakaian bergantian untuk sholat." Pada suatu hari, Sa'labah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta didoakan agar dikaruniai Allah harta yang melimpah. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah harta kepada Sa'labah." Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, Sa'labah mendapatkan seekor kambing. Lalu kambing itu dengan cepat berkembang biak. Dalam waktu tidak terlalu lama, Sa'labah memiliki kambing yang sangat banyak sehingga memenuhi kota Madinah. Kota Madinah terasa sempit untuk menampung kambing Sa'labah. Karena itu, Sa'labah meninggalkan Madinah dan tinggal di suatu lembah atau desa. Karena setiap hari sibuk mengurusi kambingnya, Sa'labah hanya berjamaah pada sholat zuhur dan asar saja. Pada waktu maghrib, isya, dan subuh, Sa'labah tidak pernah sholat berjamaah. Setelah kambingnya semakin banyak, setiap hari Sa'labah hanya mengurusi kambingnya. Ia tidak pernah sholat jamaah, bahkan sholat Jumat pun ia tinggalkan. Ketidakhadiran Sa'labah sholat berjamaah di masjid mengundang tanda tanya dari Rasulullah SAW. Beliau menanyakan kepada para sahabat tentang keadaan Sa'labah. Para sahabat menjelaskan bahwa Sa'labah sudah disibukkan dengan kambing-kambingnya yang makin hari makin bertambah banyak. Hari-harinya dihabiskan bersama kambing-kambingnya di padang rumput. Mendengar jawaban itu, Rasulullah merasa prihatin. Setelah turun perintah Allah tentang membayar zakat, Rasulullah memerintahkan 2 orang sahabat memungut zakat dengan membawa surat Rasulullah yang menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Mereka juga diperintahkan supaya pergi ke rumah Sa'labah untuk mengambil zakat binatang ternaknya. Ketika tiba di rumah Sa'labah, mereka mengenalkan diri sebagai pemungut zakat dan membacakan surat Rasulullah SAW. Sa'labah pura-pura tidak faham. Sa'labah pun berkata, "Kekayaanku merupakan imbalan atas jerih payahku selama ini. Lain hari kemarilah kalian. Barangkali aku bisa berubah pikiran." Kedua sahabat itu kemudian kembali ke Madinah dengan membawa zakat yang telah dipungut dari kaum muslimin dan juga membawa berita Sa'labah yang enggan membayar zakatnya. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW terlihat marah dan berdoa, semoga Sa'labah mendapat balasan yang seburuk-buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kerabat Sa'labah yang mendengar peristiwa itu segera menemui Sa'labah. "Wahai Sa'labah,
Baru saja turun surat At-Taubah ayat 75. Sa'labah pun segera menemui Rasulullah SAW dengan membawa zakatnya. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Sa'labah, Allah telah melarangku untuk menerima sedekahmu." Mendengar sabda Rasulullah SAW, Sa'labah menyesali diri. Ia menyiramkan debu ke kepalanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah akibat perbuatanmu. Padahal aku telah memerintahmu mengeluarkan zakat, tetapi kamu tidak mau menaatinya." Sa'labah kemudian membawa pulang hartanya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ia pun menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar juga menolaknya. Begitu pula ketika Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Keduanya pun tetap menolak zakat Sa'labah. Sa'labah hatinya mulai gundah. Hidupnya terasa tidak pernah tentram. Para sahabat yang dulu bergaul dengannya kini sudah menjauhinya. Dalam kegundahannya, harta Sa'labah makin lama makin habis. Kambing-kambingnya pun banyak yang mati. Sa'labah akhirnya meninggal dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah menonton kisah Sa'labah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang pribadi Sa'labah? Akhlak tercela apa yang harus dihindari dari kisah Sa'labah? Dan hikmah apa saja yang dapat kalian ambil dari kisah Sa'labah? Yuk kita cari tahu. Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Sa'labah lupa mengerjakan salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Sa'labah juga enggan untuk membayar zakat. Sa'labah termasuk orang yang tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sa'labah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Sebagai anak muslim harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Sa'labah. Di antaranya dengan cara yang pertama, menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan yang ketiga, menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah. Yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Yang kedua, menghindari sifat takabur dan kikir. Yang ketiga, beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak memahami materi hari ini, cerita tentang Sa'labah yaitu kikir dan kufur nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.